Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Sate Kode. Yang kali ini kita akan ngebahas pemrograman Python untuk topik variabel tipe data dan operasi dasar. Ini termasuk materi paling basic banget ya, karena sebelum kalian menguasai pemrograman Python yang lebih advance lagi, biasanya kita harus belajar dari data dasar, yaitu variabel tipe data dan operasi dasar ini. Ini paling basic banget materinya. Tapi kalau misalkan paling basic nggak bisa, ya berarti kita nggak bisa melakukan belajar menguasai program Python ya. Jadi kita harus kuasai dulu yang dasar ini. Oke, jadi kita akan bikin variabel ya, tipe data, dan terakhir adalah yang operasi dasar. Oke, tiga ini harus menguasai dulu ya, harus menguasai dulu. Baru nanti ada sedikit contoh untuk bagaimana studi kasus dari ketiga topik ini. Ada studi kasus tentang variabel, tipe data, dan operasi dasar. Oke, kita mulai dari variabel dulu ya. Nah, variabel ini adalah sesuatu yang akan kalian sering ketemukan di dalam sebuah program Python ya. Jadi, dan namanya bisa macam-macam ya. Contoh ya, misalkan nama, misalkan 3. Berarti variabel nama punya nilai 3. Kemudian kalau yang biasanya itu yang kita pakai ya, biasanya juga ada X sama dengan 4 misalkan, Y sama dengan 5, Z sama dengan 6. Oke. Kalau kita ingin menuliskan dari variabel nama sampai Z ini ke dalam sebuah hasil, berarti kita tinggal bikin perintah print. Kadang-kadang saya sering tukar print sama print F ya, karena sama-sama ini. Kalau print F biasanya untuk MATLAB, kalau print ini biasanya untuk Python. Print nama, X, Y, dan Z. Oke. Seperti ini ya, nanti tinggal kita execute, muncul seperti ini. Oke, jadi ini untuk variabel ya, variabel. Hati-hati nanti bisa terjadi kesalahan itu ketika kita abai atau kurang teliti dalam menuliskan variabelnya. Ini contoh. Misalnya di sini saya menuliskan ini n besar di sini ya. Contoh ya. Kita running. Apakah error? Masih error. Coba sebentar ya. Ada error di sini sedikit. Nama is not defined ya. Tapi masih muncul ya ininya ya. Berarti masih dari memori yang tadi atau gimana ya. Oke. Misalkan sini X saya kasih besar, Y kasih besar, dan Z kasih besar. Ini masih warning ya sifatnya ya. Masih error muncul tapi masih warning. Oke. Kalau misalkan kita kasih titik. Jadi di sini kalau kita lihat di sini apa sih errornya itu? Nggak bisa kelihatan ya kalau error ya. Warning nggak kelihatan ya. Oke. Misalnya kita kasih titik di sini. Apakah pengaruh? Baru muncul error ya. Kalau besar kecil huruf nggak error, tapi ini boleh error ya. Ini adalah nama titik 3 adalah invalid syntax. Oke. Kita hapus untuk memperbaiki. Jadi walaupun sebenarnya ini masih ada warning ya, tuh. Nama is not defined, S is not defined. Jadi tapi dia masih masih ada warning ya, belum sampai error ya. Terus dia juga masih. Oke. Sekarang kalau kita misalkan coba ya untuk memasukkan sebuah variabel yang tidak ada yang tidak didefinisikan terlebih dahulu. Misalkan n misalkan. N. Oke. Jadi di sini saya kasih penjelasan, ini adalah inisialisasi variabel. Artinya kita memberikan nilai untuk setiap variabel. Kemudian di sini fungsi untuk memunculkan atau menulis nilai dalam variabel ya. Seperti ini ya. Oke, kita running. Error karena apa? Karena nama n tidak didefinisikan. Coba kita iseng ya, kita besarkan hurufnya. Berarti masih bisa ya. Saya kira error ya, ternyata masih bisa dia. Apakah di warning atau ke error? Tetap error. Kenapa? Oh, antar beda di sini ya.
Ini N besar, N kecil. Tapi tadi XYZ bisa ya. Ini agak beda sedikit, aneh-aneh sedikit nih. Oke. Tadi yang X aja bisa ya. Coba bisa kita hapus dulu. Kita hapus dulu seperti ini. Oh, muncul ya. Aneh ya. Atau mungkin bisa jadi nama dan variabel X, Y, Z ini sudah pernah sering digunakan. Jadi dia masih ada memori di situ kali. Oke. Ini nggak ada dia. Kalau N error dia. Coba kita ganti ya jadi ABC ya. A, B, C, D. Apakah dia masih tetap di error? Tapi ini kecil. Oh, nggak bisa berarti. Tapi kalau XYZ kayak mungkin masih bisa ya. Jadi istilahnya mungkin dari si program Python ini, ketika nilai-nilai XYZ itu kan suatu hal yang sangat sering dipakai ya, maka masih bisa ditolerir. Tapi kalau ABCD yang agak huruf-huruf agak sering dipakai, agak jarang dipakai, maka dia agak error gitu ya. Jadi harus disamakan antara atas sama bawah ya. Jadi di sini N besar, di sini diganti A besar, di sini ganti B besar, C besar, dan D besar. Oke, berarti oke ya. Nah, ini artinya adalah variabel itu harus hati-hati ya, jangan sampai salah ketik huruf besar kecilnya. Jangan sampai ada tanda koma atau tanda titik yang terikut, itu akan error nanti. Oke, kita tinggalkan variabel, sekarang masuk ke tipe data. Tipe data ini adalah kode. Tipe data ada 3 ya. Secara umum ada dua sih, tipe data ada 2 ya. Tipe data ada 2. Tipe data ada yang sifatnya numerik, dan ada tipe data yang string. Tipe data string. Apa contoh yang numerik? Itu adalah tipe data yang angka. Contoh misalkan A sama dengan 2 numerik, B sama dengan 3 misalkan, dan seterusnya ya. Kalau string gimana contohnya? Tadi misalkan nama ya, A sama dengan nama. Ingat, kalau dia tipe string harus ada tanda asteris di atas ya. Nama Budi misalkan. Kalau nggak ada tandanya jadi error dia nanti. Harus kasih tanda asteris seperti ini ya. Oke. Ini tipe data numerik ya, yang dimana ini adalah integer ya. Integer atau bilangan bulat. Kemudian ada lagi tipe yang berikutnya adalah tipe float atau bilangan desimal ya, bilangan desimal, di mana nanti misalkan contoh apa, misalkan 3,5, 3,4 misalkan 2,1 itu desimal. Kalau tipe data stringnya juga seperti ini ya. Namun ada juga ya, kita juga bisa memasukkan tipe data numerik tapi jadi string. Gimana caranya? Ya tinggal dikasih asteris di atasnya. Jadi misalkan B sama dengan 3. Harusnya ini kan data numerik ya, 3 ini. Tapi kita bisa jadikan string jika kita kasih tanda asteris seperti ini. Sehingga kalau kita munculkan ya, ini saya muncul di bawah aja. Ingat hati-hati di sini. Antara variabel ini sama ini nanti dia nggak boleh sama nama variabelnya, harus berbeda. Misalnya ini A1 misalnya. Terserah aja mau dibedain berapa, yang penting dia ada beda sedikit. Ini A2. Ya, seperti itu. Nanti baru terakhir kita tinggal tulis ya, program menulis dengan fungsi print ya. Oke, seperti ini, print A1 B1 ya kan, C, D, A2 dan B2 ya, seperti ini. Muncul hasil seperti ini ya. Oke. Nah, menariknya adalah tipe data ini juga akan mengikuti sifat operasi dasar, tapi saya kasih contoh di bawahnya aja ya. Jadi secara umum integer di bilangan bulat, float di bilangan desimal, tipe data string itu kalimat, tapi bisa diubah tipe data numerik jadi string ketika dengan dikasih tanda asteris 2. Oke, selanjutnya untuk operasi dasar ya. Nah, operasi dasar itu ada beberapa hal ya, tapi kita ambil yang paling gampang aja, penambahan, terus pengurangan, kemudian
kemudian pakai perkalian, pakai pembagian, pengurangan, perkalian, dan pembagian seperti ini ya. Gimana contohnya? Misalkan kita mulai nilai namun yang harus waspada adalah ketika kita mendefinisikan sebuah variabel di atas A1 B1 seperti ini sebisa mungkin harus dihindari jangan pakai sampai angka yang sama. Kenapa? Nanti khawatirnya ini kan ada A, B, C, D, ya kan? Di sini ada A, B, ada C-nya, harus dipisahin ya. Kenapa? Dikhawatirkan nanti dia akan tercampur dia proses variabelnya. Walaupun bisa juga enggak, tapi kadang-kadang kalau kita dalam satu lembar seperti ini tuh kadang-kadang dia ngambil data dari atasnya, bisa juga ya. Sebisa mungkin dibedakan ya. Misalkan kita pakai yang belum dipakai itu adalah E sama dengan 3, F sama dengan 5, 4 misalkan, atau 5 ya, 4 atau 5, 4 misalkan ya. Misalkan berarti total jumlah. Nah, harus hati-hati di sini juga ya. Sebisa mungkin untuk variabel hindari spasi ya. Kayak gini nih. Hindari spasi, kasih gini, bisa dijadiin satu aja. Lebih aman ya. Tapi kita coba untuk kemudian dipakai spasi apa yang terjadi. Ini saya kasih spasi ya. Atau nanti dulu deh. Kita print dulu. Hati-hati ingat dan sampai balik huruf besar huruf kecil ya. Ini kita coba, contoh pertama adalah kita kasih yang huruf kecil semua. Apakah bisa? Error, kenapa? Karena error total jumlah nggak didefinisikan, harusnya T besar dan J besar. Ini ya, total jumlah. Oke, baru dapat ya. Kalau misalkan kasih spasi bisa nggak? Nah, kita coba bisa nggak? Invalid sintaks harus, kalau misalkan dikasih ini bisa nggak? Ini kita coba aja ya. Seberapa banyak errornya dia? Bisa. Berarti kalau dikasih spasi nggak bisa, tapi kalau misalkan dikasih tanda underscore atau tanda garis bawah bisa ya. Kalau kasih strip bisa nggak? Ini kita coba aja ya. Nggak bisa, berarti nggak bisa, jangan pakai, nggak bisa. Karena dia ngitungnya jadi berkurang ya, pengurangan ya. Tapi asterisk bisa berarti ya. Oke, itu untuk yang penjumlahan. Kalau pengurangan mah sama aja ya. Misal total kurang ya sama dengan kurang F print total. Jangan lupa ini harus pakai semua total kurang perkalian bersama perkalian total misalkan sama dengan E kali F E kali F ini ya. Oke, terus print F ya, print perkalian total pembagian, kemudian pembagian, misalkan pembagian itu pembagian total sama dengan E bagi F ini ya. E bagi F print pembagian total. Oke, seharusnya sih kalau ada error terus dibenerin aja ya. Ini agak lebih rapi ya, jadi setiap dikasih spasi biar kelihatan mana yang pembagian, mana yang pengurangan, mana yang perkalian. Oke, dapat hasil seperti ini. Ada sedikit ini di sini. Ada warning. Kenapa warningnya? Oh, kurang ini ya. Oke, kurang garis bawah ya. Oke, walaupun nggak sampai error, tapi dia ada sedikit warning ya di situ ya. 7 minus 1 12 8 0,75. Oke, ini adalah operasi dasar, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Oke, untuk video ini saya rasa cukup sekian dulu ya. Jadi nanti ini adalah untuk dasar banget untuk Anda menguasai dari variabel, tipe data, dan operasi dasar. Nanti untuk nextnya setelah counter flow mungkin baru kita nanti masuk ke case study yang kemarin ya, itu perkenalan nama kelompok. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.